Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiasya Datrifah dengan NIM 877962383 akan melaksanakan praktikum IPA modul 7 tentang sifat-sifat cahaya. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum pada sifat-sifat cahaya. Langkah pertama, kita harus menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar 7.1. Selanjutnya, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Lalu, gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Langkah keempat yaitu kita harus mengukur besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul atau R. Dalam hal ini saya menggunakan laser, kemudian ada busur untuk mengukur sudut datang maupun sudut pantulnya. Langkah kelima, meletakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu kita geser-geserkan di depan cermin datar. Langkah keenam, kita harus mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Jadi, kesimpulan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar adalah cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Adapun sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya, atau semu dan sama besar. Percobaan selanjutnya mengenai pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pertama, kita harus menyusun alat dan bahan, kemudian nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian kita gambar jalannya berkas sinar sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Kemudian kita harus mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Jadi, kesimpulan pada percobaan pemantulan cahaya cermin cembung adalah cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif karena sifat divergen yang cerminan. Artinya, cermin cembung dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Adapun sifat dan bayangan cermin cembung yaitu tegak, diperkecil, maya, atau semu. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah pertama, kita menyusun alat, kemudian menyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Kemudian kita catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kita atur jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya kita ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Kemudian kita harus mengukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Jadi kesimpulan pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung adalah cermin cekung yaitu cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahayanya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Adapun sifat bayangan cermin cekung tergantung pada letak benda. Jika benda diletakkan di ruang 1, bayangan akan terlihat maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda diletakkan di ruang 2, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika benda diletakkan di ruang 3, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Praktikum selanjutnya yaitu mengenai percobaan pembiasan cahaya. Langkah yang pertama, kita menyusun senter, celah cahaya, dan gelas kaca yang sudah berisi air. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca yang sudah berisi air. Lalu, gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Selanjutnya, kita gunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang dekat antara lensa dan huruf. Kemudian, geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Kemudian kita ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cembung tersebut. Jadi kesimpulannya adalah pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang melalui 2 atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Gelas kaca yang berisi air dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu sisi gelas kaca berisi air, maka sinar ini akan dibiaskan dan akhirnya di bagian tepi cahaya putih terlihat ada warna pelangi. Air di dalam gelas kaca bertindak seperti prisma dan memisahkan cahaya putih menjadi warna-warna komponennya.
Jika dilihat di layar dengan seksama, muncul warna pelangi di bagian tepi cahaya yang nampak putih. Percobaan selanjutnya yaitu mengenai pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Kita susun dulu alat dan bahannya, kemudian atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda atau es dan jarak bayangannya, dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Selanjutnya, gunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Jadi, kesimpulan percobaan pembiasan dengan lensa cembung adalah cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasnya mengumpul. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar-sinar yang dibiaskan pada satu titik. Pada lensa cembung, sifat bayangan yang terbentuk ada dua, yaitu semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya, dan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya.